Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan dikasihi. Kami sekarang ada di Tasikmalaya ya. Ya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita dapat kabar baru ya. Kabar baru di mana beberapa waktu yang lalu kita buat video. Video itu menceritakan tentang penutupan ya. Jalan mau masuk ke gereja oleh warga tertentu ya, dan kita viralkan di YouTube. Kebetulan saya lihat di YouTube lain tidak ada ya memviralkan itu. Yang ada di tempat kita, saudara ya. Saudaraku yang saya kasih, ya dapat kabar kemarin ya dari saudara kita yang ada di daerah Kalteng sudah dibuka. Puji Tuhan ya, sudah dibuka. Makanya itulah pentingnya kita peduli kepada sesama kita. Kalau ada yang diintimidasi, yang ada gerejanya ditutup, doa diganggu, kita viralkan supaya bertindak para aparat ya. Saudara, ini videonya ya, videonya sudah dibuka ya. Ya, Ardi ya, kita dari LSR bongkar bangunan ya yang menutup akses orang ke gereja, tempat ibadah. Nah, jadi harapan kami jangan ditutup lah, karena ini akses orang untuk ibadah. Karena di dalam itu ada gereja. Jadi hari ini kita turunkan LSR bersama konsultan hukum kita juga, Saudara Halim di sini. Kita bongkar ya, letaknya Jalan Keminting. Jadi mohon maaf kepada yang menutup ini, akan kita bongkar ya, karena mereka perlu untuk ibadah ya. Jadi ibadah bukan usaha. Ibadah untuk ibadah perlu sekali, harus dibongkar. Ini Ibu Pendeta. Ibu Pendeta. Oke, Ibu Pendeta, kita buka Ibu ya, biar orang enak aksesnya ke dalam untuk beribadah. Oke, Ibu Pendeta. Sebutkannya nama gerejanya apa? Gereja Bethel Injil Kasih Karunia, Pak. Oh iya. Ya, saya ini lebih dulu membangun di sini. Jadi mereka ini tidak ada tanda tangan saya untuk bikin gudang. Maaf, saya memang buta, tapi sebagian orang bilang katanya kalau bila gereja dibelakangi oleh gudang, itu betul tidak ada. Nggak pas katanya. Jadi apalagi nggak ada tanda tangan saya. Oke, Ibu Pendeta. Oke. Ini kebetulan Tanah ini kan Om beli sama orang sebelah. enggak. Kalau dia mau kan kenapa? Nggak mau. Iya, betul. Saya lebih dulu yang bangun. Betul, Ibu Pendeta. Kenapa? Oh, baru sekarang pas Om meninggal baru dia kayak begini. Gak kurang ajar kan orang. Itu siapa itu orangnya? Bambang. Oh, Bambang. Yang punya gudang ini. Bambang Nap ya. Nap. Gudang berdua 5.000. Nah, apa? Itu ada wakil ketua pengacara Tionghoa tuh. Aman. Iya, kebetulan suami saya juga Tionghoa. Iya, Tionghoa juga sama. Iya. Oke. Makanya yang merayu kok katanya. Iya. Pura-pura saya mau tarik gitu. Saya bilang enggak. Iya, betul. Oke, Ibu Pendeta, kita akan bongkar Ya. biar saudara kita pada sarana enak beribadah, Iya. supaya ibadah orang lancar. Iya, saya ini bukan apa-apa, ini orang minta tolong diusir di sini. Ya. Oke. Kita LSR akan bongkar ya, dari LSR. Punya tanah Pak. Jadi jangan menutup jalan ke tempat ibadah ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Harus ada perundingan dulu gitu loh, karena gereja di belakang itu ya, tidak boleh. Ya, kami bukan kami dari LSR hanya membantu agar semua pihak enak ya, tapi ya lebih baiknya ngomong dulu lah ke pihak Ibu Pendeta, gereja, dan lingkungan gitu loh. Jangan asal-asalan tutup tempat orang. Oke, Ko Bambang. Kita memang kenal Ko Bambang ya, tapi ini karena menyangkut ibadah kita akan bongkar tempatnya Ko Bambang ya. Mohon maaf Ko Bambang ya. Nanti selesaikan aja baik-baik lah. Itu salah satu saksinya juga yang punya rumah sebelah ini. Oh, memang anak milik Om Barengke.
asal petak tuh bikin. Jadi urus kalau beres. Jadi 2 meter ikan membagikan om di 4 meter. Iya. Eka bandar saya. Akses akan ke gereja lah. Iya. Om dia tuh jalan nah. Nggih. Kami dan pantai. Iya. Jadi sekian tahun masuk itu sepi. Di sini nggak ada anu. Nggak ada orang lah, ya Iya. betul. Jalan mungkin masih jalan pengaringan mungkin. Oke. Sip. Memang kami asal dari sini. Ya. Kuna ulu tuh sangat dia terima ya parit kata di anu yang dikerok batak bawawan. Ini ada Dinda kita ADP Salim, Konsultas LSR LPP Kalteng. Mantap. Wah ini teman disurian kemarin Bangkal ini. Enggak, yang dari Bangkal aja. Ini kan punya almarhum Om dulu. Ya biar aja atapnya berarti biar Yang seng tadi kan. seng. Atapnya biar aja atap lah. Tetap memang biarin ya. Awi bangunan JTP Petak Bin kan? Iya, Om mau nampak. Oh jangan apa. Saya mati nah. Nah, ini untuk berapa izin pelakuan? Weh. Bapak. Jadi beres masih kurang. Tolong Ko Bambang ya diselesaikan Ko Bambang baik-baik Ko Bambang ya. Semua warga lingkungan Ko Bambang ya. Ini ada. Gerejanya lagi di Rehab bang, Rehab, Ini Bang. gereja lama. Kalau mau lihat ke dalam bang, boleh. ya kan sambil lihat keadaannya. Iya. Mudah-mudahan ada yang bantu ya untuk renovasi gerejanya ya. Nah, kita ke dalam. Ini pindah aja nih. Pindah sih. Nah, ini akses orang untuk ke gereja. Gerejanya di dalam lagi direnovasi, di sana Ya, ada renovasi. semen-semennya sudah. Nah, Jadi makanya memang saat ini nggak kelihatan seperti gereja. Iya. Karena kan lagi proses renovasi. Dan sudah berlegalitas pengurus organisasi gerejanya sudah dihubungin tadi Iya, atas iya, nama Ibu iya. Deborah. Ibu Deborah lah. Ya, pengurus organisasi gereja GBIS. Dihalanginya pakai pasir. Tadi dihalangi pakai pasir ini tadi dibongkar. Nah ini gereja lagi tahap renovasi. Oh ini renovasi gerejanya. Iya. Terus semen. Ini papan semen udah siap material Sudah. orang nih. Nah, Wajar aja kan demi kenyamanan Iya, umat umat beragama gereja kan, beribadah. perlu direnovasi. Ya. Nah ini gerejanya. Nggak ada lampu. Dimatikan karena kan lagi. Nah, sudah dibuka apanya? Jalan mau masuk ke gereja sudah dibuka. Nah, saudara mungkin Anda bilang, wah itu berita lain enggak? Itu yang ini saudara ya. Ini ya, ini saya berita dari apa ini? Tabungan online ya. Nah, dibongkar akses jalan masuk ke gedung, ditutup pemilik gudang ya. Saya bacakan ya. Nah, Palangkaraya ya, tabungan ya, suasana toleransi beragama di kota Palangkaraya ya, kembali terusik. Kali ini karena adanya penutupan akses jalan menuju gereja di Jalan Bukit Kemiting oleh pihak pemilik gudang yang berada tepat di sebelahnya. Selasa ya, tanggal 4 bulan 6 ya, siang ya. Nah, jadi ini tanggal berapa ini? Kemarin kejadian tanggal 4 ya. Jadi kami sangat menyesal tindakan penutupan jalan dengan seng oleh orang yang melakukan tersebut, ucap Suryansa Halim selaku Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia. Nah, saudara baca terus saja ya. Intinya sekarang sudah dibuka ya. Nah, ini Anda bisa lihat di dalam beritanya ya, yang kami ambil di sini ya. Ya, tabungan online ya ini ya. Nah, ya. Apa saya deketin ya? Hah? Oh iya ya. Nah, nanti ya saudara konsultasi. Nah, ini sudah dibuka ya sekarang. Nah, luar biasa ya, makanya kita harus terus ya peduli kepada teman-teman saudara-saudara kita
yang gereja ditutup, yang orang doa diganggu ya. Nah, kita ada di Tasikmalaya ini buktinya ya. Ini depannya ada Masjid Tasikmalaya ya. Ya, ada Masjid Tasikmalaya. Kelihatan ya. Kita doakan supaya wilayah ini dimenangkan bagi Kristus ya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan Yesus. Dan doakan juga pelayanan kami gereja tanpa tembok ini. Doakan ya. Saudaraku, orang yang beragama belum tentu punya Roh Kudus. Tetapi orang yang punya Roh Kudus pasti percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. haleluya. Jadi saudara, orang yang punya agama belum tentu dia punya Roh Kudus. Tapi orang yang punya Roh Kudus pasti dia percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nih, satu lagi. Haleluya. Sini. Kencang. Orang yang beragama belum tentu memiliki Roh Kudus. Tetapi orang yang memiliki Roh Kudus pasti percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, ya agama ya di seluruh dunia, seluruh bumi, saya cek ya, saya pelajari ya, bukan ratusan, ribuan saudara. Ribuan, bahkan banyak hal yang nggak saya tahu, mungkin bisa jutaan saudara. Iya, saudara, jadi orang yang beragama itu belum tentu punya Roh Kudus. Tapi orang yang memiliki Roh Kudus pasti dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi untuk seseorang bisa percaya Tuhan Yesus, itu saudara tidak cukup hanya dia punya agama. Kalaupun dia beragama dengan tekun sekali, tapi kalau dia tidak punya Roh Kudus, tidak memiliki Roh Kudus, dia nggak mungkin bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Puji Tuhan, kita sampai di kolong jembatan. Anak-anak sudah nunggu di sini. Makanan masih kita tinggalkan di mobil. Wah, puji Tuhan, bisa sampai kita saudara. Hujan lebat. Nah, sampai masker pun ketinggalan. Iya. Hujan lebat sekali. Oke, kita mulai. Pesta anak domba Allah, kita mulai. Biar cepat, kita mulai. Karena mereka pun sepertinya udah lapar juga ya. Udah lapar ya? Ada lapar? Tapi salam. Tetap semangat. Sehat. Coronavirus mati. Haleluya. Kisah ini ceritanya begini saudara. Silas dan Paulus ini seorang pemberita Injil. Pemberita kabar baik. Dia menyampaikan keselamatan di dalam Yesus. Dia menyampaikan tidak ada lain lagi keselamatan di luar Yesus, hanya di dalam Yesus. Tetapi karena pemberitaan Injil inilah Paulus dan Silas justru diadukan saudara. Nah, biasanya kita kasih begini karena memang harusnya biasa 100 orang yang hadir ini 40 apa berapa gitu ya sepertiganya. Jadi ya udah terus kopi aja. Tapi satu orang satu, kalau dua kita nggak bisa bayar. Satu dia, tidak ada berdua. Jadi kita manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau dua Tuhannya, kita tidak akan bisa masuk surga. Amin. Karena kita abu-abu namanya, ragu. Kalau dua di dalam hatimu Tuhan, itu tidak akan bisa engkau masuk surga. Tetapi kalau satu Tuhan yang kau pilih, yaitu di sini dikatakannya Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya, dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Juru Selamat itu, Esa. Amin. Esa. Jadi kita sebagai umat manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau engkau punya Tuhan di dalam kehidupanmu dua, kamu tidak benar. Harus satu kau pilih. Amin. Haleluya. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami percayakan setiap apapun yang
perkatakan ini firman yang sudah saya bacakan Tuhan Yesus terhadap mereka Tuhan. Biar mereka Tuhan mendengar, bahkan mengerti bahwa kami harus punya Tuhan satu, yaitu Yesus Kristus. Sebab kami percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang mati di kayu salib, rela berkorban. Sebab Dia adalah juru selamat, tidak ada satu-satu. Dia adalah satu-satunya untuk membawa kami dalam surga, jalan satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan Tuhan Yesus menikmati Tuhan makanan ini Tuhan Yesus. Semuanya kuserahkan di dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan, mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan. Mereka Tuhan yang berkekurangan Kau cukupkan Tuhan. Mereka yang mempunyai masalah Tuhan, Engkau angkat masalah mereka. Dan aku tahu Engkau adalah Tuhan dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuserahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Udah jual makanan. Udah tadi. Oh, bagi dulu orang tua semua. Iya, orang tua dulu. Bisa sih dapat anak-anak bisa. Ya, langsung pulang. Langsung pulang aja. Ini airnya. Ada tentara ya. Karena ada acara mereka, kalau nggak ada acara mereka, biar cuma ada mereka. Di gereja Tambah Tembok ini, saudara, ini sudah berjalan 6 tahun sebulan, kurang lebih 1000-an orang mereka yang percaya Tuhan Yesus. Luar biasa, ya. Tidak ada kolekte, tidak ada perpuluhan, tapi gereja tetap jalan. Kasih makan rohani, kasih makan jasmani, kasih juga susu buat anak-anak 5 tahun ke bawah. Bagi yang sakit-sakit, kita bawa berobat. Saudara, dukung pelayan ini. Saya berdoa buat saudara, Tuhan Yesus berkati mereka-mereka yang sudah mendukung pelayan ini. Yang belum mendukung juga Tuhan berkati, di lain waktu mereka akan mendukung. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.